Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita membahas perbedaan antara variabel dan val, ya, var dan val, variabel yang dideklarasikan dengan var dan val. Di mana variabel ini dia bisa diubah, sementara val itu dia tidak bisa diubah alias konstan, gitu ya. Oke, saat ini pada kali ini kita akan membahas di sisi value-nya ya. Selama ini kan kita melihat ada tulisan selamat pagi, selamat sore, hello world. Nah, itu adalah value. Nah, value dalam sebuah variabel itu memiliki istilahnya tipe data. Jadi datanya itu berupa data apa? Untuk kasus ini kita akan membahas tipe data string. Jadi pertemuan kali ini kita hanya membahas tipe data string. Jadi tulisan selamat pagi, selamat sore maupun hello world yang kita tampilkan tersebut berupa data dengan tipe data string. Variabel tersebut diisi dengan tipe data string gitu ya. Nah, otomatis ketika tipe data variabel tadi itu berupa string, maka hanya bisa diisi dengan string, diubah dengan string, tidak boleh diubah dengan tipe data lain. Nanti kita akan berbicara tipe data lain. Oke, tipe data string itu bagaimana cirinya? Tipe data string itu semua karakter apapun itu ya yang saat deklarasi itu diapit oleh petik 2. Nah, kita perhatikan di sini ada petik 2. Petik 2 awal dan petik 2 akhir. Petik 2 ini tidak boleh dihilangkan. Wah, saya hilangkan salah satu nih. Nah, ketika dihilangkan salah satu maka dia error. Kalau kita jalankan maka dia tidak bisa. Nah, error kan. Dia harus ada petik 2 diapit oleh petik 2 ya. Kemudian di tengah ini terserah kita mau kita isi apapun boleh ya yang ada di dalam keyboard. Nah, seperti ini boleh sekali ya, apa maknanya nggak jelas ya. Apapun yang kita masukkan di dalam string itu boleh. Nah, tetapi umumnya string ini berisi berupa tulisan, umumnya kalimat tulisan yang biasanya disajikan digunakan untuk menyajikan informasi kepada pengguna. Makanya contoh di sini kita masukkan tulisan selamat pagi contohnya begitu ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang bakal muncul. Nah, kalau saya pengen di dalam selamat pagi itu juga ada petiknya, bagaimana? Nah, kita masukkan petik misalkan. Dia akan error karena dianggap petik ini sudah berakhir. Nah, untuk karakter-karakter tertentu contohnya adalah petik, maka harus dimulai dengan backslash atau garis miring balik. Nah, dengan seperti ini. Ketika kita kasih petik garis miring terbalik ini, maka petik tadi itu dianggap sebagai karakter bukan sebagai akhir dari string. Nah, kalau kita jalankan seperti apa? Kalau kita jalankan seperti ini. Oke. Nah, selamat petik pagi. Ya, ini. Loh, garis miringnya kok nggak kelihatan ya? Karena garis miring hanya menandai bahwa petik tersebut bukan sebagai akhir tapi sebagai sebuah karakter yang dimasukkan gitu ya. Oke. Nah, kalau saya ingin menggunakan garis miring terbalik atau backslash tadi itu ditampilkan juga di sini, caranya bagaimana ya? Kita backslash seperti ini, kita kasih backslash juga di depannya. Ini artinya sebuah backslash. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti apa? Oke ya, seperti ini. Jadi itu yang disebut dengan tipe data string. Saya ulang, tipe data string adalah data string adalah data di mana yang saat deklarasinya itu diapit dengan tanda petik ya, double quote gitu, tanda petik 2, dan ini tidak boleh dengan petik yang lain. Wah, saya pengen petik 1 ya, nggak bisa. Nah, di sini meskipun ganti dia nggak bisa ya, jadi harus petik 2 ya. Mungkin kalau Anda pernah belajar di bahasa pemrograman lain memang ada yang bisa petik 1 maupun petik 2. Contohnya PHP ya. PHP itu bisa petik 1, bisa petik 2, tapi untuk di Kotlin itu harus petik 2. Oke, untuk lesson atau pelajaran kali ini sampai di sini. Berikutnya nanti saya akan sampaikan terkait dengan karakter-karakter khusus di dalam string. Contohnya ini tadi, nanti ada banyak karakter khusus di dalam string. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.